Ya, Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang aturan PSBB hingga akhir Juni mendatang. Meski resmi memperpanjang, namun sejumlah kegiatan berangsur berjalan normal. Nah, guna mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama rekan Rian Dwiki dan juga Nova Maulana dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Rian, seperti apa kondisi tempat Anda melaporkan pasca Pemprov memperpanjang PSBB hari ini? Ya, Popi, memang benar sekali bahwa pada tadi siang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah menginformasikan bahwa mulai besok 5 Juni 2020 Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan pembatasan sosial berskala besar masa transisi, dan PSBB masa transisi ini memang cukup berbeda dengan PSBB yang telah diterapkan sebelum-sebelumnya di DKI, di mana untuk masa PSBB transisi nanti beberapa ruang publik mulai diperbolehkan untuk dibuka kembali, tentunya dengan tetap mengikuti beberapa protokol kesehatan. Salah satu tempat publik yang diperbolehkan kembali untuk dibuka adalah tempat ibadah, Popi, yang sebelumnya pada masa PSBB tempat ibadah ini tidak dibuka untuk umum, atau dalam artian mulai besok 5 Juni 2020 ini masyarakat muslim di DKI Jakarta ini bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid-masjid yang ada di DKI Jakarta. Dan saat ini di Masjid Sunda Kelapa, di tempat saat ini kami melaporkan yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kami pantau masjid ini saat ini masih tutup, Popi. Gerbang utamanya masih belum bisa diakses oleh masyarakat karena memang masjid ini tidak mengadakan kegiatan ibadah apapun selama penerapan PSBB 2 bulan belakangan. Dan kami di sini juga belum bisa meminta keterangan resmi dari pengurus masjid terkait dengan seperti apa nantinya kegiatan ibadah di Masjid Sunda Kelapa pada PSBB masa transisi nanti, karena untuk saat ini pengurus masjid yang berwenang ini sedang tidak ada di Masjid Sunda Kelapa ini. Namun yang pasti berdasarkan peraturan PSBB masa transisi, ini ada beberapa protokol kesehatan untuk rumah ibadah saat nanti sudah dibuka kembali. Seperti misalnya jumlah peserta ibadah ini nanti hanya dibatasi maksimal 50% dari total kapasitas rumah ibadah. Kemudian antar jamaah juga harus menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu tempat ibadah juga harus selalu disemprot dengan cairan desinfektan sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan ibadah. Dan juga setiap jamaah ini diharuskan untuk membawa alat ibadah seperti sajadah, ini milik mereka sendiri atau milik mereka masing-masing gitu. Dan beberapa ruang publik memang akan kembali dibuka pada masa PSBB masa transisi ini, namun tidak semua ruang publik ini dibuka secara serentak begitu. Seperti misalnya untuk besok 5 Juni 2020 ini yang diperbolehkan untuk dibuka baru hanya tempat ibadah, fasilitas olahraga outdoor, dan beberapa moda transportasi, sedangkan fasilitas publik yang lain seperti misalnya museum, perpustakaan, atau ojek online ini baru diizinkan untuk beroperasi kembali mulai nanti hari Senin 8 Juni 2020. Popi. Ya, baik. Rian, lantas seperti apa tanggapan atau juga reaksi warga soal perpanjangan PSBB ini? Serta berapa wilayah di Jakarta yang masih ada di zona merah? Ya, Popi, masyarakat memang memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan perpanjangan PSBB menjadi PSBB masa transisi ini. Beberapa ada yang menyambut baik, beberapa ada juga yang kurang setuju. Yang menyambut baik sebagian besar mengatakan bahwa kehidupan masyarakat ini tidak bisa selamanya dibatasi. Seperti aktivitas ekonomi, pendidikan, dan juga ibadah ini tidak selamanya bisa dibatasi seperti beberapa bulan belakangan ini. Dan yang kurang setuju ini sebagian besar mengatakan bahwa COVID-19 ini menurut mereka masih menjadi ancaman bagi masyarakat di DKI Jakarta. Dan memang dari keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ini ada 66 RW di DKI Jakarta yang masih merupakan zona merah COVID-19. Dengan rincian di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, ini masing-masing ada 15 RW yang masih menjadi zona merah. Kemudian di Jakarta Selatan ada 2 RW, dan di Kepulauan Seribu ini ada 2 pulau yang masih menjadi zona merah COVID-19. Popi. Baik, Rian, terima kasih untuk informasinya. Rian Dwiki dan juga Nova Maulana melaporkan langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.